Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Istiqomatul Badriah, NPM D1A017013. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pemrograman basis data client server. Yang pertama, apa itu basis data? Basis data ini terdiri dari dua kata, yaitu basis yang dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul, dan data, yaitu representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Dari kedua pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database berfungsi untuk menampung atau menyimpan data-data, di mana masing-masing data yang ada pada tabel atau file tersebut saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya yaitu client server. Apa itu client server? Jadi client server secara sederhana dapat diartikan suatu sistem yang membagi fungsi dan proses sistem antara server, back-end, yang mengolah database dengan klien, front-end, yang menjalankan aplikasi dengan tujuan mengurangi beban server, klien, dan lalu lintas data di jaringan. Client server ini ada dua, single atau multi-user client server. Yang pertama, single user client server, yaitu client server yang dimaksudkan di sini lebih mencerminkan kepada bagaimana sebuah aplikasi dipisahkan dengan database dan bukan masalah perangkat kerasnya. Pada single user client server ini lebih tepat jika kita menggunakan DBMS yang telah menyatu dengan aplikasi database seperti database desktop pada Delphi. Selanjutnya yaitu multi-user client server. Istilah client server yang diterima secara umum dimaksudkan sebagai multi-user client server. Dalam hal ini terdapat beberapa terminal yang berfungsi sebagai klien yang berhubungan dengan server. Pada prinsipnya, database yang terdapat di server dapat digunakan bersama oleh semua klien. Selanjutnya yaitu model atau arsitektur sistemnya. Model arsitektur sistem mengacu pada desain sebuah aplikasi atau di mana komponen yang membentuk suatu sistem ditempatkan dan bagaimana mereka berkomunikasi. Ada 3 model atau arsitektur sistem, yaitu standalone atau one tier, kemudian client server atau two tier, dan yang terakhir 3 tier atau multi tier. SQL atau Structured Query Language adalah suatu bahasa yang sangat mendukung berbagai tipe format database. Kemampuan bahasa ini dapat diandalkan untuk mengolah suatu database dengan cepat dan efisien. SQL membagi sintaksnya menjadi 2 bahasa, yaitu Data Definition Language atau DDL yang berfungsi membangun atau memodifikasi tabel beserta indeksnya, dan Data Manipulation Language atau DML yang digunakan untuk mengedit atau menyajikan data. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui yang menjadi aturan dalam SQL, diantaranya yaitu 1. Inka sensitif, yang artinya huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Kemudian yang kedua, penulisan query. Query biasanya ditulis 1 baris penuh atau dipisah per baris untuk yang panjang.
Kemudian yang ketiga, kata kunci dalam SQL ada keyword atau reserved word dan identifier atau pengenal. Selanjutnya yaitu pengertian dari web crawling dan web scraping. Web crawling merupakan teknik mengumpulkan data pada sebuah website dengan memasukkan Uniform Resource Locator atau URL, yang mana URL ini menjadi acuan untuk mencari semua hyperlink yang ada pada website. Kemudian dilakukan indexing untuk mencari kata dalam dokumen pada setiap link yang ada. Untuk penerapannya, crawling menggunakan automation program dan menggunakan API atau Application Programming Interface sebagai jalur komunikasi dalam mendapatkan data. Dengan API, kita dapat mengumpulkan data lebih spesifik sesuai dengan link URL yang ada tanpa harus mengetahui elemen HTML pada sebuah website. Selanjutnya yaitu web scraping. Scraping sendiri merupakan teknik mengumpulkan data pada sebuah website melalui proses ekstraksi informasi menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Untuk penerapannya, scraping dapat digunakan secara manual ataupun secara automation program. Namun, untuk mendapatkan data, kita perlu mengetahui elemen HTML ataupun XML pada sebuah website. Kemudian, kita memasukkan ke dalam program yang dibuat untuk mencari data sesuai nama ID atau nama kelas dari elemen HTML tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian API. API seperti yang telah disebutkan sebelumnya merupakan singkatan dari Application Programming Interface dan memungkinkan developer untuk mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan. Adapun tujuan dari penggunaan API adalah untuk mempercepat proses development dengan menyediakan function secara terpisah sehingga developer tidak perlu membuat fitur yang serupa. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa API yang bekerja pada tingkat sistem operasi membantu aplikasi berkomunikasi dengan layer dasar satu sama lain mengikuti serangkaian protokol dan spesifikasi. Selanjutnya perbedaan antara Web API dan Web Service. Sebelumnya dapat dilihat terlebih dahulu pada gambar yang telah ditampilkan perbedaan Web API dengan Web Service. Berikut merupakan perbedaan di antara keduanya. Ada 4 perbedaan di antara keduanya, yaitu yang pertama, semua web service menggunakan API, tapi tidak semua API digunakan sebagai web service. Yang kedua, web service memfasilitasi untuk melakukan interaksi antara dua perangkat atau aplikasi melalui jaringan, sedangkan API bertindak sebagai penghubung antara dua aplikasi berbeda, sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain baik dengan ataupun tanpa jaringan. Yang ketiga, web service hanya menggunakan 3 style, yaitu SOAP, REST, atau XML RPC untuk berkomunikasi, sedangkan API dapat menggunakan style apapun. Kemudian yang terakhir, yaitu web service selalu membutuhkan jaringan untuk pengoperasiannya, sedangkan API tidak selalu memerlukan jaringan untuk pengoperasiannya. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.